Sebuah tragedi baru saja menimpa harga diri sepak bola Malaysia di kandang mereka sendiri. Apa yang seharusnya menjadi malam perayaan justru berakhir sebagai aib nasional. Kekalahan dramatis Selangor FC atas raksasa Indonesia, Persib Bandung kini menjadi bahan tertawaan dan sorotan tajam. Skor 2-3 di Stadion MBPJ bukan sekadar angka. Itu adalah simbol bagaimana gergasi merah luluh lantak setelah sempat unggul 2 gol. Bobotoh berpesta, sementara publik Malaysia harus menelan pil pahit menyaksikan tim kebanggaan mereka hancur lebur di kompetisi kasta kedua Asia, AFC Champions League 2. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, ini adalah pembuktian mental yang gagal total. Pengakuan jujur TV Malaysia. Anda pikir skor 3-2 sudah buruk? Tunggu sampai Anda mendengar pengakuan mengejutkan dari media Malaysia sendiri. Seorang pundit dari Astro Arena, televisi olahraga kenamaan Malaysia, secara terbuka mengakui fakta yang lebih menyakitkan. Persib Bandung seharusnya bisa membantai Selangor FC dengan skor yang jauh lebih besar. Pundit tersebut tanpa ragu mengatakan bahwa hanya karena penampilan gemilang kiper Selangor, Sheikh Izhan Nazrel, wajah Malaysia terselamatkan dari pembantaian total. Sebuah pengakuan yang menohok bahwa tim mereka kalah kelas secara mutlak di babak kedua. Yang memulakan the beginning of the end kepada pasukan Selangor dalam kempen ini adalah pada masa kedua. Dan setelah jaringan itu dilakukan, it was a complete collapse of momentum, complete collapse of discipline. Seolah-olah pemain Selangor mentaliti di atas padang itu jatuh dengan mendadak, dan mereka membenarkan pasukan Persib untuk bermaharajalela di atas padang. Look, all credits to Persib Bandung sebab Persib Bandung punya changes from Boyan, intensity yang ditingkatkan pada babak kedua. I'm sure Boyan ada deliver hair dryer, right? Semua benda tersebut akan sudah tentu memainkan peranan dalam mencetuskan kebangkitan Persib. So full credit to Persib because they took their own initiative. Tetapi pada waktu yang sama, cara Selangor dengan begitu mudah selepas jaringan pertama daripada Persib just collapsed and allowed Persib untuk bermaharajalela di atas padang was unacceptable. Sangat-sangat unacceptable. And Faiz, we will get to the Sheikh Izhan moment di hujung tadi. Kita akan sampai ke detik tersebut sebentar saja lagi. Tetapi how many times in that second half dia dipanggil untuk melakukan tepisan-tepisan yang sangat penting untuk memastikan skor kekal berpihak kepada Selangor. Kalau tak kerana save Sheikh Izhan, saya rasa Selangor awal-awal lagi dah crumble lah. I think dah almost bolos 5 atau 6 gol tu. 5 atau 6 gol. That free kick from Tom Hai. Ya, kita kena free kick daripada Tom Hai dan satu lagi percubaan di hujung ataupun di bucu gol dia yang berjaya ditepis oleh Sheikh Izhan. Selepas itu ada satu corner daripada Tom Hai juga yang berjaya ditepis oleh Sheikh Izhan, dan selepas itu ada satu lagi percubaan, 3 save dalam masa 1 minit yang dilakukan dia. Amazing performance. Tetapi di penghujung perlawanan, Kish, ada satu momen di mana beliau mengutip back pass daripada Alif Izwan. Ada sedikit, saya bukan nak kata kesilapan lah, tetapi pressure daripada striker Persib Bandung melihatkan bola yang cuba dikeluarkan oleh Sheikh Izhan itu terkena striker tersebut dan masuk ke dalam jaringan. Dan ketika bola itu nak masuk ke dalam gawang itu, saya seolah-olah jangan, itu slow motion, akhirnya masuk. Analisis pundit yang menusuk. Inilah analisis lengkap yang membuat fans gergasi merah terdiam. Pundit Astro Arena itu membedah pertandingan dengan brutal. Ia berkata, sebenarnya Persib Bandung bisa mencetak lebih dari 3 gol, namun karena penampilan bagus dari kiper Selangor mengawal gawangnya, ia menyelamatkan muka warga Malaysia dari pembantaian total di kandang. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa dominannya Maung Bandung. Namun, ironisnya, sang pundit juga menunjuk biang kerok utama kekalahan tersebut. Siapa lagi kalau bukan sang kiper yang sama, yang melakukan blunder fatal di menit akhir, detik-detik blunder fatal. Inilah ironi terbesar malam itu. Kiper yang dipuji setinggi langit justru jadi biang kerok kekalahan paling memalukan. Pundit Astro Arena melanjutkan, meskipun pada menit akhir, Nazrel melakukan blunder yang menyebabkan Adam Alis mencetak gol yang memastikan kemenangan Persib, selama jalannya pertandingan kiper Selangor tampil sangat bagus. Namun, pujian itu tak ada artinya. Disinilah letak kekejamannya. Persib secara permainan di babak kedua tampil cukup beringas dan menghukum Selangor, disitulah kejamnya sepak bola, ungkapnya.
Satu kesalahan fatal di menit 90+7 menghapus semua penyelamatan gemilang sebelumnya. Mimpi indah 45 menit pertama. Padahal, 45 menit pertama adalah mimpi indah bagi Gergasi Merah. Mereka tak tahu bencana apa yang sedang menunggu di ruang ganti. Pertandingan baru berjalan 3 menit, publik MBPJ sudah bergemuruh. Zach Clough dengan sontekan akurat memanfaatkan umpan matang Alvin Fortes sukses mengoyak jala Teja Paku Alam. Lini pertahanan Persib yang datang dengan kepercayaan diri tinggi mendadak goyah. Teja Paku Alam hanya bisa terpaku. Persib mencoba merespons lewat William Barros di menit ke-13, namun usahanya mentah di tangan Sik Izhan Nazrel. Petaka gol bunuh diri. Keasikan menyerang. Persib justru kembali dibuat terdiam oleh gol kedua yang konyol. Pada menit ke-17, petaka datang bagi Maung Bandung. Patricio Matricardi dalam usahanya menghalau umpan silang berbahaya dari sisi kanan justru melakukan gol bunuh diri. 2-0 untuk Selangor. Di pinggir lapangan, raut wajah Bojan Hodak tampak frustrasi berat. Timnya tertinggal 2 gol di laga tandang krusial hanya dalam 17 menit. Bagi fans Selangor, ini adalah tanda pesta akan dimulai. Mereka salah besar. Amukan babak kedua dimulai. Bojan Hodak jelas mengamuk di ruang ganti. Babak kedua dimulai dengan pemandangan yang sama sekali berbeda. Persib tampil lebih agresif, lebih menekan, dan lebih beringas. Persis seperti kata pundit Malaysia tadi. Hasilnya instan. Menit ke-49, kemelut di depan gawang Selangor sukses dimanfaatkan oleh Andrew Jang. Gol, skor berubah 1-2. Gol ini bukan sekadar memperkecil kedudukan. Gol ini adalah titik balik yang merobek mental para pemain Selangor dan menyalakan api di dada Pangeran Biru. Pergantian jenius Bojan Hodak. Inilah keputusan taktis yang menghancurkan seluruh permainan Selangor. Tak lama setelah gol pertama, Bojan Hodak melakukan 3 pergantian pemain sekaligus yang terbukti menjadi master stroke. Luciano Goicoechea, Berguinho, dan Franz Putros ditarik keluar. Masuklah 3 tenaga baru, Beckham Putra Nugraha, Robbie Darwish, dan sang calon pahlawan Adam Alis. Masuknya trio ini langsung mengubah ritme. Intensitas serangan Persib meningkat drastis, sementara Selangor mulai kehilangan momentum dan panik. Kiper Selangor jadi pahlawan sesaat. Sebelum menjadi pesakitan, kiper Sik Izhan Nazrel sempat menjadi pahlawan yang membuat pemain Persib frustrasi berat. Meski terus digempur, Nazrel tampil gemilang. Ia mementahkan sundulan berbahaya dari Ramon Tangke dan menepis tendangan salto akrobatik dari Julio Cesar. Selangor benar-benar bertahan di bawah ancaman pembantaian. Namun, kebuntuan itu akhirnya pecah. Pada menit ke-81, umpan matang kelas dunia dari Mark Klok disambut Adam Alis. Sepakan mendatarnya tak mampu dibendung Nazrel. Skor 2-2, drama wasit dan kotak penalti. Wasit nyaris menjadi musuh utama Persib malam itu. 2 kali Maung Bandung dijatuhkan di kotak terlarang, tapi lihat apa yang terjadi. Setelah skor imbang, drama semakin memuncak. Menit ke-88, Beckham Putra terjatuh di kotak penalti. Wasit diam, protes pemain Persib diabaikan. Di masa injury time, menit ke-90+3, giliran Ramon Tangke yang dijatuhkan dengan keras di area yang sama. Lagi-lagi wasit mengabaikannya. Persib seolah dipaksa harus berjuang lebih keras untuk sebuah keadilan. Detik-detik blunder paling konyol. Inilah momen puncak drama itu. Menit 90+7, inilah detik-detik kiper Selangor melakukan blunder paling konyol musim ini. Saat semua orang mengira laga akan berakhir imbang, Sik Izhan Nazrel, sang kiper yang tadi dipuji, melakukan kesalahan fatal. Ia gagal menghalau bola dengan sempurna. Di sana berdiri Adam Alis, sang super sub. Dengan kecerdikan seorang predator, Adam Alis memanfaatkan bola muntah itu untuk mencetak gol keduanya. Skor berbalik 3-2, Stadion MBPJ terhenyak dalam kebisuan. Kemenangan heroik dipastikan, amarah fans Malaysia meledak. Dan benar saja, amarah warga Malaysia meledak di media sosial. Mereka sebut Selangor FC beban dan aib negara usai dibantai Persib. Reaksi pasca laga jauh lebih kejam dari pertandingan itu sendiri. Warga Malaysia berbondong-bondong menyerbu media sosial. Mereka tak bisa menerima kekalahan dengan cara seperti ini. Kalah di kandang setelah unggul 2-0, lalu kena comeback di menit akhir karena blunder kiper. Julukan beban dan aib negara pun disematkan kepada Gergasi Merah, menunjukkan betapa dalamnya luka dan rasa malu yang mereka rasakan.
Kemenangan ini bukan cuma 3 poin, tapi ini adalah bukti mental juara Persib sekaligus tamparan keras bagi Liga Malaysia. Kemenangan heroik ini mengukuhkan Persib Bandung di puncak klasemen grup G dengan koleksi 10 poin, unggul 2 angka dari Bangkok United. Bagi Persib, ini adalah penegasan status mereka sebagai tim dengan mentalitas baja. Namun bagi Selangor dan Liga Malaysia, ini adalah peringatan keras. Keunggulan 2-0 di babak pertama tidak berarti apa-apa jika mental Anda serapuh kaca.